Perkenalkan, nama saya Bunga Nanda Safira. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Gimana nih kabarnya? Omikron makin naik aja ya. Kalian harus tetap jaga kesehatan, makan yang banyak, jangan sampai telat makan. Karena kan kita harus banyak butuh imun kan. Imun kita harus kuat. Apalagi sekarang Omikron yang makin tinggi, takut banget kan. Tahu nggak nih aku mau apa di sini? Ya, benar. Aku di sini dikasih tugas buat meresensi buku yang ditugaskan oleh Pak Nur Tata selaku guru bahasa Indonesia di Sekolah SMA Negeri 1 Jatiluhur. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Math and Mo. Mau lihat bukunya kayak gimana? Gini. Ini tampak depan, tampak pinggir, tampak belakang. Ini ada penulisnya ini Wulan Padi. Ini ada sinopsisnya, nanti aku ceritain ya. Buku ini memiliki tebal 344 halaman. Ditulis oleh seorang penulis yang bernama Wulan Padi. Perempuan kelahiran 1999. Dalam menyalurkan hobi menulis, Wulan mempublikasikan cerita karangannya melalui akun @wulanpadi di Wattpad pada 2016. Pengikutnya di Wattpad melebihi 115.000 pengguna, dan dia telah menyelesaikan 30 cerita, termasuk buku Math and Mo ini. Penerbit buku ini yaitu Gagasan Media, kota terbitnya di Jakarta, dan tahun terbitnya 2016. Kalian pernah baca belum bukunya? Aku nyelesain baca buku ini sekitar 2 mingguan karena akunya emang suka baca sama nulis, jadi gampang lah buku segini. Cetek. Langsung ya ke unsur intrinsik bukunya. Apa mau lebih kenal jauh sama aku? Mau lanjut resensi atau mau kenalan sama aku? Kenalan dulu deh. Tadi udah kenalan, tapi kalian kan nggak tahu lebih lanjut aku, ya kan? Kalian bisa panggil aku Bunga. Umur aku nanti April mau 18. April ya, tanggal 8, catet kalau mau ngado. Langsung aja lah ya ke unsur intrinsik. Tema dalam buku ini yaitu akhir cinta kita. Bucin ya, tapi isinya nggak bucin kok, nggak melulu tentang percintaan. Penokohannya di sini ada pemeran utama dan pemeran kedua, yaitu Math and Mo. Yang pertama itu Math, seorang yang tertutup dan pendiam. Jadi emang si Matt ini orangnya tertutup dan pendiam gitu. Gimana sih, cowok cool. Tapi dari sikap tersebut, Matt seorang yang pintar. Beda ya sama Mu. Yang kedua ada Mureta, yang sering dipanggil Mu. Seorang cewek yang hiperaktif, periang, dan gigih untuk memperjuangkan sesuatu. Kayak aku. Ya, aku orangnya ceria, tapi aku gitulah. Yang ketiga ada Junario Maynard. Yang ketiga ini cowok terkeren di antara yang lain, fashionable, pintar dalam fisika, juga ketua basket. Keren banget kan? Siapa sih yang gak akan terpesona sama ketua basket? Yang keempat ada Mika Indra Astian, seorang yang agak bodoh, dan Mika ini anak indigo guys. Indigo, iya tau nggak, yang suka ngelihat hantu gitu. Kekanak-kanakan dan penuh tawa. Yang kelima ada Julian. Julian seorang yang sok berkuasa di sekolah. Gimana sih yang sok berkuasa gitu? Ada kan di sekolah kalian? Di kelas aku juga ada. Enggak tuh, bercanda. Terus yang keenam ada Septian, baik, ganteng, mempunyai cita-cita fotografer.
Duh, ada suara kodok ya. Terus yang ketujuh ada Reta, baik temennya Mu. Terus yang terakhir nih, dia sih yang bikin seru di cerita ini. Dia orangnya baik, cuma ya kalian harus baca makanya biar tahu si Reja ini gimana sih baiknya. Temennya Mu sama Matt, dia pacarnya Mu, jadi punya perasaan sama Mu. Sama kayak Matt, cuma kalau Matt itu ditutup-tutupi, beda sama si Reja yang satset. Sekarang kan zamannya satset ya guys. Nah, alur dari buku ini yaitu alur maju. Sinopsis dari buku ini, langsung aja nih ke sinopsis. Cepet banget ya. Nih ya sinopsisnya. Matt sama Mu ini menceritakan tentang dua orang sahabat yang sudah sejak kecil hingga sekarang pun masih bersama. Mereka itu adalah Matt dan Mu. Mereka rumahnya sebelahan gitu. Lucu kan, dari kecil sampai dewasa masih sahabatan, apalagi cowok sama cewek itu jarang banget kan. Nah, mereka tumbuh bersama dan saling membutuhkan satu sama lain. Mereka ini memiliki sifat yang saling bertolak belakang, dimana seorang Matt yang dikenal sebagai cowok yang antisosial, no lab gitu guys. Dan kamu bisa menemuinya di pojok kelas ataupun di perpustakaan dengan bacaan buku tebalnya. Kayak aku juga suka baca, cuma aku nggak terlalu antisosial gitu. Ya masih bisa lah baca buku. Ya mungkin kalau Matt baca bukunya pelajaran gitu ya. Kalau aku suka baca novel, kadang sih baca buku pelajaran. Ya dong harus, kalian juga harus belajar. Jangan baca novel terus, apalagi nonton drakor. Terus, Matt ini dikenal sebagai seorang yang benar-benar tertutup. Apalagi soal masalah perasaan. Makanya, si Matt ini keduluan sama si Reza itu. Si Reza itu saset kan, beda sama si Matt. Ini terlalu tertutup jadi keburu sama si Reza deh. Nah, terlebih sikapnya yang semakin tertutup semenjak ayahnya meninggal guys. Jadi gimana sih, punya trauma sendiri gitu, jadi menutup dirinya. Nah, berbanding terbalik nih sama si Mu. Kalau si Mu ini dikenal sebagai seorang cewek yang hiperaktif yang bisa ditemui di keramaian kantin ataupun di lapangan sekolah sebagai pemandu sorak. Gimana sih orang yang berisik gitu? Kalian pasti punya temen yang berisik kan? Atau kalian yang berisik? Kalau aku sih, aku jujur, aku emang orangnya berisik sih. Apalagi kalau udah sama teman-teman kan. Nah, Mu ini merupakan seorang yang benar-benar ceria. Kayak aku gini nih, ceria guys. Kalian harus tetap ceria biar imun kalian tetap kuat ya. Terus dia selain ceria, selalu terbuka tentang apa saja, apalagi tentang masalah perasaan. Jadi si Mu ini sama kayak si Reja, saset gitu. Jadi kalau dia emang punya perasaan, dia bakal langsung ngomong. Kayak ke si Reja gitu, dia jujur tentang perasaannya. Terus hal ini dilakukan oleh Mu karena dia tidak ingin terlihat menyedihkan setelah perceraian kedua orang tuanya. Sedih ya guys kalau udah menyangkut orang tua, sensitif banget. Makanya dia memilih untuk terus tertawa meskipun itu suatu cara untuk menutupi kesedihannya tersebut. Kalian suka gitu ya, menutupi kesedihan dengan cara tertawa? Ya gak apa-apa sih guys, kayak gitu. Cuma jangan terlalu berlebihan, kasihan diri kamu. Jangan biarkan diri kamu terus berpura-pura. Keduanya tetap menjalin persahabatan karena kegigihanmu nih yang terus bersabar dalam mempertahankan persahabatan ini. Gimana sih Mu? Ya bagus ya.
Keren gak sih? Dari kecil sampai dewasa bisa masih sahabatan gitu. Padahal mereka cewek sama cowok kan jarang banget ya yang mau sahabatan sampai segede ini. Ya sampai akhirnya mereka nggak sadar kan ada tumbuh percikan-percikan cinta yang mampu membuat mereka berdua terjebak dalam zona friendzone. Tahu nggak nih friendzone apa? Masa sih 2022 nggak tahu friendzone? Kalian pasti sekarang lagi di zona friendzone kan? Ngaku aja deh. Canda ya guys, jangan terlalu garing lah di video. Jadi aku jelasinnya tentang friendzone itu apa. Jadi friendzone itu kayak kalian berteman nih ya sama teman sekelas. Terus kalian cuma chattingan aja nih, seolah-olah kayak teman biasa, padahal kalian saling mendem perasaan satu sama lain tapi nggak ada yang berani bilang. Terus kalian terjebak deh dalam zona pertemanan, yaitu friendzone. Ya kalau ada perasaan ngomong aja sih ya guys, jangan ditutup-tutupi. Daripada nanti salah satu dari kalian ada yang dimiliki orang lain, kan nanti jadi tersakiti. Canda guys. Nah, kalau sudah gini, apa yang mesti dilakukan katanya? Apa guys? Apakah persahabatan mereka akan tetap sama? Bagaimana jika persahabatan yang mereka pertahankan itu akan terus menyakitkan saja? Gak tahu sih ya, aku belum pernah sih ngerasain itu. Terus dan benarkah cinta akan memihak jika kau sungguh-sungguh dengan segenap hati dan rasa? Gimana nih guys, kalau ngomongin soal cinta aku nggak bisa ya, soalnya aku kurang berpengalaman. Ih, bercanda guys, bercanda, jangan terlalu serius. Aku emang suka bercanda orangnya. Nah, segitu sinopsis yang aku ceritain buat kalian. Kalau terlalu banyak nanti sangkanya spoiler. Gimana sih? Spoiler. Jangan terlalu banyak lah guys. Kalau kalian penasaran, baca bukunya guys. Emang tebal, kelihatan membosankan, tapi kalau udah dibaca itu seru banget guys. Apalagi si buku Matt and Mu ini udah difilmkan loh. Diperankan oleh si Matt ini diperankan oleh Maxim, terus si Mu ini diperankan oleh Prilly. Seru kan? Mereka juga di kisah nyatanya pacaran kan. Tapi katanya udah putus sih. Nggak tahu sih, aku nggak terlalu mengikuti masalah selebriti. Terlalu sibuk sekolah guys. Nah, di dalam buku ini juga terdapat amanat guys. Ada amanatnya. Jadilah pribadi yang terbuka, jangan kayak si Matt ini nih yang tertutup. Ya kalian bisa teladani si Matt ke dalam kepintarannya. Terus kalian harus terbuka lah ya. Kalau punya teman, kalian terbuka tentang masalah kalian. Kali aja teman kalian ngasih solusi gitu. Jangan terlalu tertutup, jangan menutupi kesedihan sendiri gitu. Jangan memendam kesedihan sendiri guys. Kalian tuh harus terbuka karena teman-teman kita pasti ada dan bisa menolong. Nah, kelebihan dan kekurangan novel Matt and Mu ini, kelebihannya banyak karakter yang bisa dijadikan teladan. Yang tadi kata aku bilang, kayak kalian bisa ngikutin kepintaran si Matt ini, rajinnya si Matt ini kalian bisa teladani. Terus cerianya si Mu ini kalian juga sama bisa teladani. Selain karakternya yang jadikan teladan, buku ini memberikan pelajaran moral yang baik dan makna dari sebuah persahabatan. Jadi cocok banget nih kalian yang gabut nggak tahu mau apa, kalian baca buku novel Matt and Mu ini. Karena nggak melulu tentang cinta kok guys. Mereka itu sahabatan. Gimana sih tentang sahabatan? Serunya sahabat itu gimana sih? Kalian kalau sama sahabat gimana? Seru kan? Sampai ada yang kalau pulang, kalau lagi main gak mau pulang karena sama teman-teman emang lebih seru kan dibanding di rumah galau kan. Terus kekurangannya terdapat kata-kata yang sulit dipahami karena ada kata yang sulit dimengerti. Ya tiap buku novel pasti adalah cerita kata-kata yang kita nggak ngerti. Itu aja sih guys kelebihan sama kekurangannya. Menurut aku ceritanya seru.
apalagi filmnya. Lebih lengkap di cerita novel sih kalau di filmnya. Mungkin cuma ngambil sedikit ceritanya dari novel ini. Kalian kalau emang orang yang banyak waktu, lebih baik baca buku ini. Kalau bisa nonton sih filmnya. Soalnya seru banget. Mungkin sekian ya, saya terlalu banyak ngomong di sini. Mungkin kalian juga bakal bosen dengernya, enggak lah, kalian gak akan bosan sama aku. Masa sih bosan sama aku? Enggak guys, bercanda. Aku orangnya gak bercanda, maaf. Sungkem dulu dong. Cukup sekian lah ya, cukup sekian dari saya. Gimana sih ngomongnya? Cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya cuma ditugaskan untuk meresensi buku ini aja. Kalian jangan bosan sama aku ya. Kiowo guys. Kiowo dulu dong. Saya akan pamit undur diri. Soalnya udah 15 menit. Jadi video ini akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Sebanyak-banyaknya. Love you all. Bye. I've been trying in vain to hold